Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dan penjelasan dari film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film bertemakan kebut-kebutan dan baku hantam. Film ini berjudul Special Delivery tahun 2022. Merupakan salah satu film terseru yang bisa menginspirasi para supir angkot jadi makin gesit dalam memainkan setir dan pedal kopling. Film ini bercerita tentang kehebatan seorang kurir yang memiliki skill mengemudi melebihi gurunya Michael Schumacher. Dan kali ini, kita akan menyaksikan ketika Eunha terlibat dalam sebuah konflik para mafia Junen yang memaksanya menjalani sebuah misi berbahaya. Penasaran seperti apa dengan aksi-aksi epiknya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita kita mulai dari si cantik Eunha yang ditugaskan bosnya untuk mengambil mobil rusak. King jagonya naik mobil, ia sudah jarang berdoa sebelum OTW. Dan inilah Special Delivery. Setibanya di lokasi bos, Eunha bertemu montir bernama Asip yang baru saja mendapatkan gelar sarjana kopling dari Zimbabwe. Di sisi lain, si bos yang merangkap sebagai pemilik jasa kurir sedang ditelepon seorang maklar yang telah mendapatkan klien. Dan ketika Eunha datang, si bos memberikan tugas tersebut untuk membawa kabur dua orang pria ke suatu tempat. Saat malam datang, Eunha pun berada di lokasi penjemputan. Tak lama kemudian, klien si bos mendatangi mobil Eunha sambil terlihat ketakutan. Melihat sopir seorang wanita, salah satu pria tidak yakin jika Eunha bisa membawa mereka kabur. Namun karena keadaan sedang genting, mereka pun terpaksa menaiki mobil Eunha. Tak lama kemudian, Eunha melihat sebuah mobil yang sepertinya sedang mencari dua orang ini. Tanpa berlama-lama, si nenek Eunha pun beraksi. Setelah parkir bergaya setan, Eunha pun menghindari orang-orang yang mengejar kliennya ini. Akhirnya, Eunha berhasil menghindari komplotan yang memburu penumpangnya. Setelah mendapatkan bayaran, Eunha ditawari pekerjaan karena kemampuan mengemudinya. Akan tetapi, Eunha memilih setia kepada si bos yang telah merawatnya sejak kecil hingga akil balik. Kemudian kita beralih ke seorang bocah bernama Suwon yang merupakan anak pengusaha di bidang Junen. Melihat ayahnya masuk berita, Suwon girang karena menyangka ayahnya seorang pebisnis handal. Namun ketika ayahnya melihat berita, pria bernama Dusik ini kaget karena praktek liciknya selama ini sudah terbongkar. Tak lama kemudian, Dusik yang kini diburu polisi mengajak anaknya untuk segera pergi. Singkat cerita, Dusik menemui seorang agen tipu-tipu yang merupakan maklar si bos. Dengan bantuan pria ini, Dusik telah memiliki paspor palsu untuk rencana kaburnya ke negara Cina. Kemudian, pria bernama Gibang ini menyarankan agar Dusik menggunakan jalur laut untuk kabur. Ia pun akan menggunakan jasa Eunha agar Dusik bisa ke pelabuhan dengan cepat dan aman. Di sisi lain, seorang komandan polisi ngamuk-ngamuk karena bisnis Junen bersama Dusik sudah terbongkar. Lalu, pria bernama Joe ini menyuruh bawahannya untuk membawa semua duit dan segera kabur. Akan tetapi, anak buahnya berkata jika ia tidak menemukan kunci keamanan dari rekening bank milik mereka. Dan itu berarti mereka tidak akan bisa mendapatkan uang yang tersimpan sebanyak 30 miliar won. Kembali kepada Dusik yang sedang menuju lokasi penjemputan Eunha. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari Joe. Lalu, Joe meminta agar Dusik memberikan duit dan kunci keamanan yang telah diambilnya. Akan tetapi,
Dusik malah menantang Joe untuk merebut semua itu darinya. Di keesokan harinya, si bos yang sudah dihubungi Gibang memberikan misi kepada Eunha untuk mengantarkan Dusik ke pelabuhan. Kemudian, si bos menunjukkan lokasi keberadaan Dusik yang terbilang jauh dari tempat ini. Akan tetapi, si bos merasa yakin jika Eunha akan tiba di lokasi tersebut jam 8 nanti malam. 부과장이 여기라고 치면 혹시 팔이 때 꼬여서 여기로 Ketika malam datang, Dusik yang berada di lokasi penjemputan sedang menikmati mie panci bersama anaknya. Lalu tiba-tiba, Dusik mendengar suara kedatangan mobil. Tanpa diduga, itu adalah kedatangan Joe yang berhasil melacak keberadaan Dusik melalui sinyal HP. Setelah mengunci pintu, Dusik menyuruh anaknya untuk segera kabur dengan membawa kunci keamanan. Di saat itu pula, Eunha yang baru datang langsung memberikan Dusik pesan tentang keberadaannya. Ketika pesan diterima, mereka pun langsung beraksi. Setelah Dusik dihajar seperti maling jemuran, Joe memaksa Dusik untuk memberikan kunci keamanan itu. Namun dengan santuinya, Dusik mengatakan jika alat itu tidak ada padanya. Dirasa kunci keamanan ada pada anak Dusik, Joe dan anak buahnya langsung melakukan perburuan. Melihat mobil yang menghadangnya, Eunha terlihat bingung karena Dusik belum juga kelihatan. Karena keadaan ini, Eunha berniat untuk adu nyali dengan beradu banteng dengan Joe. Akhirnya, usaha Dusik untuk melindungi Suwon malah membuatnya terhantam bemper mobil sampai tewas. Dan karena kejadian ini, Joe gagal mendapatkan kunci keamanan karena Eunha dan Suwon berhasil kabur. Setelah berhasil kabur, Eunha terlihat bingung karena misinya telah gagal. Di tengah kekesalannya, Suwon terus meminta agar ia tidak ditinggalkan begitu saja. Karena Eunha terus dingin kepadanya, Suwon menunjukkan duit milik ayahnya. Melihat duit segitu banyak, Eunha pun menghubungi si bos dan menceritakan apa yang terjadi. Terlihat si bos pun kesal karena misi dari Gibang malah berantakan. Karena jarak mereka yang jauh, si bos menyuruh Eunha untuk mengamankan Suwon dan duit yang dibawanya. Di sisi lain, Joe tiba di markas polisi setelah kabar kematian Dusik mulai diberitakan. Ketika rapat bersama para anggota, dengan watadosnya ia menuduh Eunha adalah pelakunya. Bahkan, Joe pun menuduh Eunha telah menculik anaknya Dusik. Lalu, ia menyuruh para anggota untuk mencari Eunha dan Suwon menggunakan CCTV di setiap sudut jalan. Kembali kepada Eunha, kali ini, ia memesan kamar hotel untuk bersembunyi sambil menunggu kedatangan Dusik. Namun ketika melihat banyak kunci kamar, Eunha berniat menggunakan kamar lain sebagai antisipasi dari orang-orang yang mengejar Suwon. Setelah mendapatkan kamar, usus mungil Suwon bergetar karena merasa lapar. Kemudian, Eunha pun terpaksa mencari makanan di toko sebelah. Ketika beres berbelanja, Eunha yang tidak punya kendaraan menggunakan skill nyolongnya untuk mendapatkan mobil tanpa cicilan. Namun tanpa ia sadari, keberadaannya di supermarket diketahui oleh polisi. Hingga Joe pun dengan mudah bisa mengetahui kemana Eunha pergi. Sekembalinya ke hotel, Eunha melihat Suwon sedang menyaksikan berita kematian ayahnya. Di saat itu pula, para polisi tiba di hotel setelah berhasil mengikuti Eunha. Mendengar tanda orang memasuki kamarnya, Eunha dan Suwon bergegas kabur.
미안해요. 이거 나한테 배달한 걸로 치고 끝납시다. 경찰 월급으로는 힘들. Jangan nyusahin ya. Aku cuma ingin alat kecil yang dibawa si bocah kok. Sempak loh. Setelah berhasil kabur, Eunha berniat untuk mengganti kendaraan. Parkiran pun serasa dealer mobil bagi wanita jagoan ini. Beberapa jam berlalu, kita kembali lagi ke kantor polisi. Kali ini, Jo kedatangan polisi khusus yang akan ikut menyelidiki kasus penculikan Suwon. Terlihat Jo pun khawatir jika sampai wanita ini tahu bahwa Jo sebenarnya sedang memburu kunci keamanan yang masih dipegang Suwon. Lalu, wanita ini berkata bahwa sebenarnya ia tahu sosok Eunha yang jago nyetir sejak dulu. Ia pun heran kok bisa-bisanya Eunha si anak yatim piatu itu menculik seorang bocah. Butuh duit kali bu. Kemudian, mereka langsung melacak keberadaan Eunha yang selalu menggunakan jaringan 2G untuk berkomunikasi. Dengan mudahnya, para polisi mengetahui Eunha yang akan pergi ke suatu tempat. Dengan arahan si komandan wanita ini, Jo pun langsung menuju lokasi. Namun sebelum ia melakukan penangkapan, Jo menyuruh anak buahnya untuk mendapatkan Suwon terlebih dahulu. Di sisi lain, Eunha akan menemui ibunya Suwon yang bekerja sebagai wanita kelenjar BO. Namun karena wanita itu tidak pernah mengakui Suwon sebagai anaknya, Eunha meminta agar Suwon menunggu di mobil saja. Karena ia akan melakukan pendekatan dan berbicara sebagai sesama wanita yang memiliki barang pecah belah. Selang beberapa saat, Suwon terlihat bete karena wanita kalau sudah ngobrol biasanya lanjut gibah. Melihat Jo di belakangnya, Suwon yang berhalusinasi pun kocar-kacir. Kamu dari mana aja sih bangor banget? Kemudian, Eunha menceritakan jika ibunya Suwon tetap tidak mau mengurus anaknya ini. Karena sewaktu membuat adonan Suwon, Dusik malah kasbon dan belum bayar sampai sekarang. Mendengar kelakuan emaknya, Suwon pun jelas merasa sedih. Tanpa diduga, komplotan Jo berhasil menemukan Suwon. Akhirnya, Eunha dan Suwon pun berhasil kabur dengan kunci keamanan dan duit setas bocah SD. Di keesokan harinya, si komandan menghubungi Jo yang telah gagal menangkap Eunha. Ia pun meminta bukti yang jelas jika memang Eunha seorang penculik. Akan tetapi, Jo malah menutup telepon daripada memberikan keterangan. Terlihat si komandan pun merasa curiga dengan kasus yang terbilang janggal ini. Lalu, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelidiki TKP dari kematian Dusik. Di sisi lain, Eunha dan Suwon telah membeli sebuah mobil butut untuk pelarian mereka dari komplotan Jo. Lalu, Eunha menghubungi si bos karena sudah bingung harus kabur kemana lagi. Kemudian, si bos berniat untuk mengirim Suwon ke sebuah panti di luar negeri. Terlebih karena bocah malang ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mendengar rencana tersebut, Eunha merasa kasihan dengan Suwon. Tapi mau bagaimana lagi? Eunha pun akhirnya mengantarkan Suwon ke tempat si bos. Setibanya di tempat atasannya ini, Eunha memberikan kunci keamanan kepada si bos. Kemudian kita beralih ke penyelidikan polisi di TKP kematian Dusik. Tanpa diduga, mereka menemukan jam tangan Suwon yang pernah digunakan Dusik. Dari jam tangan tersebut, polisi mendapatkan rekaman ketika Jo meminta kunci keamanan kepada Dusik. Dan ketika si komandan mendengarkan rekaman tersebut, ia pun akhirnya tahu jika kasus penculikan cuma sandiwara Jo saja.
Saat malam datang, Eunha mendatangi kondektur kapal jurusan Busan, Zimbabwe. Ia pun meminta si kondektur menjaga Suwon agar tidak nyemplung ketika berlayar. Tanpa Eunha ketahui, Jo dan komplotannya sedang berada di tempat si bos. Setelah dihajar habis-habisan, si bos berusaha agar Asif mendengar apa yang sedang terjadi. Lalu, Asif menyembunyikan Suwon ke dalam bagasi. Sementara itu, ia akan menuju tempat si bos dengan senjata yang tak pernah digunakan superhero manapun. A few moments later. Bukannya menang, Asif malah babak belur setelah digangbang komplotan Jo. Lalu, Jo menanyakan di mana keberadaan Suwon. Ulah nanya ke orang atuh udah teu apal. 잘하네. Kalian ingin kunci keamanan kan? Mendengar suara jedar-jedor, Eunha bergegas ke tempat si bos. Setelah si bos dibunuh, Jo pun akhirnya mendapatkan kunci keamanan yang ia cari. Namun karena Suwon dan Eunha adalah saksi kejahatan Jo, ia menyuruh anak buahnya untuk segera mencari mereka. Ketika mendengar panggilan Eunha, Suwon meninggalkan Asif yang sudah tak berdaya. 담배를 누가 왔네. 아줌마 괜찮아요? 운전도 내가 하고. Setelah dadanya dicecol obeng, Jo inginkan dirinya mati bersama Eunha. Akan tetapi, Eunha berusaha agar Suwon tetap selamat. Dan ketika para polisi datang, Suwon yang berhasil ke permukaan langsung diselamatkan para polisi. Sementara itu, Jo yang masih memegang kunci keamanan akhirnya tewas oleh luka tusuk dan kebanyakan minum air laut. Saat Eunha tenggelam, perabotan malingnya pun ikut tenggelam. Apakah Eunha berhasil membuka borgol dan selamat? Beberapa waktu berlalu, Suwon kini menjalani hari-hari sebagai anak panti asuhan. Sementara Asif masih menjalani penyembuhan sambil meneruskan bisnis si bos. Kalian sudah menduga kan jika Eunha pasti selamat? Terlihat Suwon pun merasa bahagia karena bisa bersama Eunha lagi. Dan kali ini, Eunha mendapatkan misi untuk menjadi seorang kurir seperti biasanya. Dan karena mereka sudah kembali bersama, berarti film pun sudah selesai. Ending yang bikin bahagia kan? Karena setelah masuk ke dalam konflik para petinggi Junen, Eunha dibikin repot oleh kelakuan mereka. Namun setelah menghabisi Jo dan anak buahnya, perabotan maling yang terjatuh membuat Eunha berhasil terbebas dari borgol. Dan hingga pada akhirnya, Eunha pun bisa menemani Suwon hingga akhir balik nanti. Dan tentunya, ia kembali lagi menjadi seorang kurir khusus. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.